Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawm fi hari sabah nastati an naltaqi fi hada barnamij fi darsana yakni darsul imla insyaallah sanuwasil ad-dars. Falyatafaddalu an taftahu kutubakum fil bait wa syahidu hadha video hatta nihayah. Baik. Wal'an darasna an alif layyinah kama bil amsi darasna an alif layyinah yakni alif fi wasatil kalimah. Oke. As-sawt wadi. Alhamdulillah, ahlan Azura Mori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya akhi Azura Mori. Wa la tansa an tamla'a kashful hudur ya akhi. Ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir supaya tercatat ya kehadiran antum. Jadi tidak hanya menulis di kolom ta'liq ya atau di kolom komentar saja, tapi yang paling penting adalah di link absensinya antum isi ya. Jadi silahkan diisi terlebih dahulu supaya tidak lupa ya. Ahlan akhi Salim ya, akhi Royan, tafadhal iftahu kutubakum fi babir rabi yakni fi safhah 25 ya. Safhah raqam 25. Tafadhalu an taftahu. Baik. Al-yawm nuwasil darsana yakni alif layyinah kama darasna fi bil amsi anna alif layyinah ta'rifuhu yakni alif alladhi la taqbalul harakah ya. Kemarin kita sudah belajar pengertian tentang alif layyinah, yaitu yang pertama alif layyinah itu ciri-cirinya la taqbalul harakah, tidak menerima harokat ya, atau tidak diberikan harokat di alifnya ya, di alifnya. Jadi itu perbedaan alif dengan hamzah. Kalau alif itu diduni harokat ya. Kalau alif tidak ada harokat sama sekali ya. Kalau hamzah, nah itu berarti dia diberikan harokat. Kalau antum melihat ada alif ya, tapi di atasnya ada harokat atau di bawahnya, berarti dia bukan alif tapi hamzah. Rakam sani yakni maftuhun ma qablaha. Nah, syarat yang kedua ya disebut alif layyinah, yaitu ketika huruf sebelumnya di fathah ya. Huruf sebelumnya di fathah. Oke, fahimtum? Fahimtum? Paham sampai di sini? Ustaz sangat menekankan antum bisa paham ya tentang alif layyinah, pengertiannya dulu sampai antum benar-benar paham, bisa membedakan mana sih alif layyinah ya. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Kalau antum nggak ngerti ini alif atau bukan, ini hamzah atau bukan, nah ini sudah repot nanti ke depannya ya. Jadi harus benar-benar bisa membedakan mana alif, mana hamzah. Hasil kita lanjutkan ya. Wal'an al-alif kama al-hamzah
atau fi kama harful akhar ya yumkin atau mungkin huwa fi awalil kalimah atau fi wasatil kalimah atau fi mutatarrif ya mutatarrifah walakin al alif layyinah ya hiya fi wasatil kalimah atau fi al mutatarrifah faqat ya. Jadi kalau huruf yang lain selain alif mungkin dia berada di awal kata, di tengah kata atau di akhir ya. Itu huruf yang lain selain alif. Akan tetapi alif layyinah ini dia posisinya pasti ya, pasti dia kalau tidak di tengah kata berarti dia di akhir kata posisinya, di antara dua itu saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya syarat dari alif layyinah yang kedua itu maftuhun ma qablaha. Maftuhun ma qablaha ya. Jadi maftuhun ma qablaha ya. Dia berada di posisi tengah atau di akhir. Sebelumnya berharkat fathah ya. Di Yusuf tafadhal Idris. Baik. Jadi fi wasatil kalimah. Bagaimana kalau alif layyinah ini berada di tengah kata ya? Kita batuha cara penulisannya bagaimana? Nah, untuk di tengah kata yang berposisi di tengah kata, maka cara penulisannya ya watur samu alifan daiman ya. Dia ditulis ya selalu alif ya dalam bentuk alif ya. Artinya ya berdiri posisi garis ya. Tegak gitu. Garis tegak ya, itu alif ya, alif layyinah di tengah kata dia selalu ditulis alif ya, dengan alif ya. Enak, kita nah, baik. Alif layyinah fi wasatil kalimah hunaka ya, nau'an ya, jadi ada dua macam ya. Di tengah ya, di tengah kata itu. Yang pertama aslian, yang kedua aridon. Ini sudah kita sampai di sini ya kemarin pembahasannya. Aslian atau aridon. Sudah belum? Sebetulnya udah sini ya, tapi Ustaz ingin mengulang sedikit ya supaya antum benar-benar paham. Aslian maksudnya yang memang dia benar-benar posisinya alif itu di tengah kata ya. Contoh ya. Kata kitabun kemarin sudah sampaikan kan, kata kitabun. Nah itu setelah huruf ta yang di fathah ya, setelahnya ada alif. Nah itu adalah alif layyinah ya. Kenapa itu disebut alif layyinah? Antum bisa lihat alif di situ tanpa harokat ya, kemudian sebelumnya berharkat fathah ya, kitabun ya. Nah itu alif layyinah ya. Nah dia alif layyinahnya adalah asli ya, di tengah karena asli ya, posisinya di tengah dan dia asli di tengah gitu ya. Dan yang lain juga banyak ya, kata qala, syara'a, yanamu ya, itu termasuk alif layyinah yang asli ya, di tengah gitu. Fi wasatil kalimah ya, yang kedua yaitu aridon. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan baru kita yaitu aridon ya. Jadi alif layyinah yang ada di tengah kata tapi dia sebetulnya ya, di tengah kata karena ada sebab yang lain ya. Aslinya sebetulnya dia di akhir tapi karena ada ditambah dengan kata lain maka dia jadi di tengah posisinya ya. Oke, antum bisa lihat juga di buku antum masing-masing di halaman ke-25 ya. Di situ wal mutawassitatu tawassutan aridon ya, disebutkan ya. Hiya al-alif allati kanat akhirul kalimah tsumma lahiqa bi akhiril kalimah syai'an akhar ya. Jadi dia sebetulnya posisi alif layyinah ya, yang aridon ini aslinya dia itu di akhir kata, tapi ya dia diikuti ya setelahnya itu ada kata yang lain sehingga posisinya jadi di tengah ya. Contoh ya, misal minal asma, contoh dari isim-isim ya, dari kata isim, contoh ya, fatatun ya, fatatun mana?
Yusuf, ma makna fatatun? Fatatun, ya. Asli, artinya adalah pemuda, ya, atau pemudi, ya, karena perempuan ada ta marbuto di situ muannas. Aslinya itu sebetulnya dari kata fata, ya. Mana ya ada? Jadi aslinya kelihatan enggak ya? Kata fatatun itu adalah seperti ini, ya. Nah, kita bisa lihat cara penulisannya fata, ya. Pemuda aslinya artinya itu, ya. Oh, kecil layarnya, ya. Susah juga ya. Ya, antum bisa lihat ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Fata, ya. Ya, halaman 25 ya. Aslinya kata fata, ya, tidak ada tak marbutohnya di situ harusnya, ya. Berapa menit? Aslinya dia itu fata, ya. Alif layinahnya itu ditulis dengan ya biduni bighairi nuqtatain, ya. Jadi ya tapi tanpa ada titiknya, ya, di bawahnya. Jadi fata, ya. Tapi karena ditambah ta marbutoh maka dia alifnya jadi di tengah, ya. Dan ketika alif di tengah tadi kaidahnya, ya, kaidahnya kita batuha alifan daiman, maka yang tadi dirubah jadi alif, ya, alif berdiri, ya. Nah, jadi kalau ditulis fatatun, ya, pemudi artinya, ya. Kemudian, ya, contoh yang kedua hudahum, ya. Jadi bukan hada itu, ya, huda, ya. Kenapa? Karena kita bicara tentang contoh yang dari isim, ya. Kalau hada yahdi itu fi'il bentuknya, ya. Tapi kalau huda itu isim, ya. Isim dari kata hada yahdi, ya. Nah, kata hudahum di situ alif layinahnya itu awalnya adalah di akhir, ya. Jadi penulisannya sebetulnya seperti ini, ya. Ini asal katanya huda, ya. Huda, ya. Tapi karena ditambah, ya, apa? Isim apa itu namanya? Domir. Nah, ditambah maka cara penulisannya, iya-nya dirubah jadi alif, gitu. Ngerti nggak? Hah? Paham nggak? Ini huda, ya kan, aslinya di akhir. Nah, ya, setelahnya ada domir maka cara penulisannya jadi alif. Ya, kenapa? Karena dia posisinya jadi di tengah. Ini harusnya enaknya pakai di papan tulis, ya. Kalau PJJ agak susah. Ya, jadi seperti itu contoh, ya. Karena kaidahnya kan tadi kembali kepada kaidah fi wasatil kalimah kita batuha alifan daiman, ya. Jadi kalau di tengah kata, ya, kaidahnya harus ditulis dalam bentuk alif, ya. Nah, itu contoh dari isim, ya. Itu banyak lagi yang lain, ya. Contoh yang berikutnya di situ di buku antum bisa dilihat, ya, bimuqtadama fa'ata hada, ya. Bimuqtadama fa'ata hada, ya. Itu muqtada itu sebetulnya iya, ya. Tapi karena setelahnya itu ada huruf ma, ya. Ma, ya, al-istifham, ya. Ustaz, kok itu ma-nya pendek? Iya. Pendekin, ya. Karena sebelumnya mungkin dia sudah dijelaskan, ya, terkait dengan pertanyaan ini, ya. Jadi bimuqtada ma fa'alta hada, ya. Kemudian al-af'al, ya, dalam bentuk fi'il sekarang. Nah, al-misalu minal af'al, ya. Contoh dari huruf Masya Allah. Udah?
ya. Contoh dari fi'il minal af'al ya. Ini yang kolom ketiga, yang ini contohnya kata yansaka ya. Yansaka itu dari kata apa? Nasiya yansa. Apa artinya? Lupa. Kalau mengantuk itu na'asa yanasu ya. Na'san ya. Jadi beda. Nasiya yansa artinya lupa, maka yansaka ya. Yansa itu di akhir itu adalah alif lainah, tapi karena ada dhamir ka ya, dhamir ka ya, maka cara penulisannya menjadi alif ya. Kemudian yalqakum sama yakhshani ya. Baik. Intah waktu mungkin ya, atau apa? La'allakum tafhamun darsana fi hadzal yawm. Insyaallah nuasir fi usbu'il qadim ya. Baik, hal ladaikum soal mungkin? Hah? Kurang ngerti, masya Allah. Mana ya? Kurang ngerti ya. Baik, nggak apa-apa ya. Kalau antum belum paham ditulis lagi. Apanya yang tidak paham, Ustaz? Ustaz ingin tahu juga. Jadi yang mana yang antum nggak paham gitu ya? Antum dijelaskan juga. Ya, gitu. Apa ini? Sorry. Ustaz, ada yang mau bertanya mungkin? Ustaz kurang ngerti dulu endat nanti mohon di poin mana ya, antum nggak pahamnya yang mana? Apakah dari awal misalkan ta'rifnya ya, yang nggak paham atau yang mana? Ya. Ya, Ustaz sampaikan walaupun mungkin antum belum paham ya sampai detik ini, sampai hari ini antum masih belum paham, tapi Ustaz minta antum tetap terus mengikuti ya. Karena terkadang mungkin ya hari ini antum tidak paham, tapi minggu depan ya karena antum ketemu lagi akhirnya nanti bisa paham ya. Yang penting antum harus istiqomah ya. Ya. Oh ya, yang fata tadi, dua endat yang fata ya tadi ya. Jadi cara fata ya, cara penulisannya bagus ya, antum bagus. Jadi bertanya Ustaz yang fata yang nggak paham, cara penulisan yang fata, sepertinya harus pakai ini. Sebentar, saya perbesar dulu ya. Nah, sekarang jelas ya. Cara penulisan fata ya. Seperti ini aslinya fata ya. Jadi si alifnya itu ya dalam bentuk ya, tapi nggak pakai titik ya. Nah, karena di situ ada ya ditambahkan huruf apa? Kalau ya ditambah alif. Ya. Tadi karena di situ ditambah ta marbutoh ya, maka penulisannya jadi seperti ini ya, yang paling atas fatatun ya. Nah, fatatun ya. Jadi karena ada tambahan kata atau huruf ta marbutoh, maka ditulis jadi alif ya, alif seperti ini ya, alif berdiri ya, bukan lagi ya yang tadi ya seperti ini, tidak ya. Kenapa? Karena dia posisi di tengah, maka ini disebut dengan aridon ya, aridon ya, tawasuton mutawasitonnya aridon ya. Baik, mudah-mudahan bisa memahami ya Dwi Endat. Baik, mungkin ada ini ya nastati
nakhtatim bihadzal liqa bilhamdulillah wa syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh,